Mirsa, di tengah pemberantasan peredaran judi online, kemarin ada statement yang saya pikir cukup kontroversial, di mana Menteri Kominfo Budi Ari Setiabudi menyatakan ada usulan bahwa judi online bakal dikenakan pajak. Saya tidak tahu apakah usulan ini serius atau hanya dalam rangka bercanda, tetapi kemudian ini ditanggapi oleh banyak pihak. Ya, karena tidak mungkin judi online yang sejatinya harusnya dilarang namun kemudian diberikan pajaknya. Nah, inilah pemirsa hal yang kita ingin ya pastikan pemerintah memberikan perhatian khusus karena masih banyak masyarakat yang mencari peruntungan di judi online hingga saat ini dan ini merugikan masyarakat entah berapa ratus triliun ya perputaran uang yang terjadi karena adanya judi online ini. Dan Anda tahu larinya bukan ke dalam negeri, ini larinya keluar semua. Oleh karena itu saya sepakat untuk bagaimana caranya judi online ini harus dibasmi tuntas dari permukaan Republik Indonesia. Di tengah Kemenkominfo memberantas judi online, Budi Ari Setiadi menyebut adanya usulan bahwa judi online bakal dikenakan pajak. Usulan ini timbul di tengah upaya Kemenkominfo membasmi peredaran judi online. Menurutnya hanya di Indonesia satu-satunya negara ASEAN yang masih menganggap perjudian sebagai praktik ilegal sehingga proses pembasmian judi online sulit. Meski larangan pemerintah sudah dilakukan, tetap judi online semakin marak di tengah masyarakat. Banyak masyarakat yang mencari peruntungan di judi online meski Kemenkominfo telah menutup ribuan konten judi online di media sosial dari 2017 hingga Agustus 2023. Pada Januari hingga Agustus 2023 sudah tercatat 2.491 aduan masyarakat dan sekitar 187 rekening telah diajukan untuk diblokir. Dari tim liputan Ainus melaporkan. Nah, selain permasalahan judi online yang tadi tentunya kontroversi karena malah ada usulan untuk diberikan pajak, permasalahan berikutnya adalah tentang persaingan dagang. Ini persaingan dagang yang terjadi dan juga membuat ya banyak sekali usaha lokal UMKM yang mengalami penurunan omset. Nah, salah satunya terdampak di Pasar Tanah Abang Blok B Jakarta Pusat. Penjualan dagangan di e-commerce ya di TikTok Shop diantaranya memberikan dampak bagi pedagang konvensional dan juga kini para pedagang mulai beralih berjualan lewat live streaming. Namun masalahnya tidak bisa laku. Kenapa? Karena tidak bisa bersaing antara produk-produk lokal, produk-produk UMKM dengan produk-produk yang didatangkan dari negeri seberang tanpa kena pajak. Ini yang membuat pada akhirnya banyak pedagang gulung tikar. Anda pergi ke Tanah Abang sekarang sudah sangat sepi. Dan ini membuat tentunya perputaran uang, perputaran ekonomi tidak lagi di dalam negeri, tetapi juga uangnya ditarik keluar semua. Saya pikir pemerintah harus segera mengambil sikap atas hal ini. Persaingan dagang di platform e-commerce membuat pedagang konvensional gigit jari. Salah satunya yang terdampak yaitu pedagang Blok B Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Hal ini berdampak juga pada pekerja di sekitar Pasar Tanah Abang seperti para porter hingga penjual makanan yang mengalami penurunan omset. Namun saat ini para pedagang Blok B Tanah Abang berusaha untuk mengikuti cara berjualan para artis, yakni dengan menggunakan live shopping atau live streaming. Tanggapan saya gimana ya caranya pemerintah bikin kebijakan biar offline sama-sama rame juga gitu kan. Kasihan kita sewa toko mahal-mahal, pengunjung nggak ada gitu kan. Nggak saya doang, semua pasar kayaknya. Wah, sekarang sepi banget sih Kak. Terus kayak lumayan sih omsetnya juga menurun banget. Biasanya tuh kalau apalagi kita di depan pintu masuk banget kan, harusnya tuh rame, tapi sekarang sepi banget sih Kak. Selanjutnya, para pedagang berharap agar pemerintah lebih memperhatikan nasib pedagang UMKM dan para pelanggan agar kembali berbelanja di Pasar Tanah Abang. Dari Jakarta, Anissa Septriani dan Did Bernadi, Ainus melaporkan. Baik, saat ini kita akan berbincang bersama Vicky Satari, staf khusus Kementerian Koperasi dan UMKM untuk membahas mengenai turunnya omset dari pengusaha lokal, produk lokal, UMKM diakibatkan karena cukup ramainya penggunaan social commerce. Selamat malam, Kang Vicky. Selamat malam, Kang Prabu. Ya, saya minta Anda untuk menjelaskan secara sederhana kepada penonton kita, kepada publik ya, bagaimana hubungannya antara ramainya penggunaan social commerce atau social media yang bisa melakukan penjualan secara langsung dengan menurunnya
produk lokal atau UMKM? Ya, jadi seperti kita ketahui, platform media sosial ini kan sangat luar biasa traction-nya, membership-nya, yang menggunakan ya, dan hal ini masyarakat Indonesia. Ini udah penggunaannya juga udah sangat mudah, sangat memanjakan dari sisi pengalaman. Nah, saat ini media sosial platform ini juga bergabung dengan platform marketplace, Kang Prabu. Ketika sebelumnya transaksi marketplace ini memang di-feeding dari percakapan di media sosial, saat ini ada yang dinamakan tadi platformnya social commerce. Ya, sehingga ada dari sisi percakapan, insight-nya langsung masuk ke check out dari transaksinya. Nah, ini yang sebetulnya menjadi permasalahan utama adalah ada praktik yang namanya predatory pricing. Ini harganya sangat murah, ini tidak masuk akal. Bagaimana sepatu dijual Rp15.000, kemudian kerudung, ya jilbab, produk fashion muslim itu ada 5.000 per potong, bahkan parfum dijual ada yang 1.000 perak, ada promo-promo yang, sehingga tadi pastilah si konsumen ini karena memang seharinya sudah menggunakan media sosial, kemudian ada satu platform yang memang bisa transaksi langsung, secara insight behavior-nya kan udah bisa ditangkap dari sisi algoritma, dari AI dan seterusnya, Kang Pram. Ini pasti transaksinya pasti cari yang barang yang lebih murah. Karena penggunanya ini kan sudah di Indonesia ini satu platform social commerce. Jadi sebenarnya kalau bicara social commerce praktiknya pada hari ini masih satu platform saja sih. Bahkan marketplace yang terbesar di dunia aja nggak punya media sosial kan begitu. Sebentar, Kang Vicky. Kenapa penggunaan social commerce itu bisa memberlakukan predatory pricing tadi itu? Kenapa bisa jadi jauh lebih murah barang-barang yang ada di social commerce ini? Ya, karena tadi dari predatory pricing ini kita belum atur. Kan ini predatory pricing ini pasti barangnya barang impor. Nggak mungkin UMKM bisa jualan barang-barang seharga yang tadi saya sampaikan. Nah, barangnya barang impor. Nah, pertanyaannya kalau misalnya barang impor seharga itu apakah legal atau ilegal? Jadi ini harus kita kunci. Yang pertama adalah agar bisa adanya namanya equal playing field. UKM kita, Pak Prabu, kalau mau jualan mesti ngurus-ngurus legalitas, mesti ngurus bayar pajak, ngurus sertifikasi dari mulai BPOM, PIRT, ya, ngurus sertifikasi halal. Ini barang-barang ini kan tidak dikenakan kewajiban-kewajiban tersebut, oleh karenanya harganya sangat murah. Nah, ini yang kita ingin cantumkan adalah ke depan semua barang impor di marketplace, dalam hal ini juga social commerce ataupun marketplace, ya e-commerce, itu kita harus mencantumkan izin barang impor. Tapi begini, jika memang itu masalahnya, kenapa tidak pemerintah langsung saja berhubungan dengan platformnya untuk melarang masuknya barang-barang impor tadi itu, yang ilegal tadi itu ya, karena bisa dijual dengan harga yang sangat murah, lewat platform yang beroperasi di Indonesia? Kenapa nggak bisa semudah itu? Ya, ini yang kemarin kita sampaikan ya, bahwa ini memang ranahnya ada di Kementerian Perdagangan. Kami sedang melakukan proses bersama dengan Kementerian Perdagangan, tentunya revisi Permendag 50 tahun 2020. Sebetulnya sejak tahun lalu ya, Kang Prabu, ini sudah digulirkan, arahan Presiden sudah jelas. Proteksi 3 hal. Pertama, proteksi UMKM lokal, proteksi platform lokal, proteksi konsumen Indonesianya. Artinya concern kita juga kalau misalnya melihat pangsa pasar e-commerce di Indonesia ini kan sebetulnya sudah dikuasai asing, sekitar 56%, Kang Prabu. Itu juga satu concern, bahwa jangan sampai seperti India, platformnya udah asing semua ya, ketika Flipkart diakuisisi Walmart. Kan susah, wasitnya, pasarnya punya asing, kita mau jualan lokal segimanapun ya yang punyanya asing, gimana kan itu. Jadi sehingga kita lagi tunggu nih, ini udah proses harmonisasi Kang Prabu di revisi Permendag 50 2020 ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa diundangkan dan ini bisa dijalankan regulasinya. Saya jadi bisa tarik kesimpulan untuk bisa diketahui oleh publik juga bahwa sebetulnya
kebijakan yang tidak fair play tadi itu ya, itu membuat pada akhirnya produk UMKM tidak bisa bersaing, sehingga pada akhirnya konsumen tidak cenderung membeli produk lokal, lebih memilih produk yang tadi katakan ya, Anda katakan import dan juga sangat mungkin ilegal karena harganya jadi jauh lebih murah begitu ya. Kang Vicky, bisa ceritakan kepada kami seberapa parah ya jatuhnya produk UMKM kita, produk lokal kita, dengan adanya satu fakta ya bahwa social commerce sekarang menjadi pilihan publik. Ya, saya mau kasih contoh salah satu produk yang sangat digemari ya oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah di sektor hijab. Ini ada studi World Economic Forum di tahun 2021 menyebutkan masyarakat Indonesia menghabiskan 6,9 miliar US dollar untuk membeli 1,02 miliar hijab setiap tahunnya. Saat ini, Kang Prabu, hanya 25% yang diproduksi lokal. 75% itu udah impor. Yang kita lihat di platform-platform marketplace ya, dengan harga-harga murah itu pasti produknya produk impor. UKM sellernya adalah tentunya bisa jadi UKM. Tapi kalau misalnya kita hanya seller, UKM yang produsennya semakin berkurang, sentra-sentra industri ini habis, pasti kan lapangan kerja isunya berkurang juga. Sedangkan UMKM ini, Kang Prabu, penyedia 97% lapangan tenaga kerja di Indonesia, atau setara dengan 120 juta tenaga kerja. Terus kemudian yang diglorifikasi ini adalah seller-seller yang bisa satu hari live shopping, live shopping ya, itu sampai puluhan miliar. Sedangkan pedagang pasar Tanah Abang yang kemarin rame itu dia 24 jam jualan live shopping, jualan satu pieces aja nggak bisa. Karena kan ini ada ekosistemnya juga ya, untuk bisa dapat traction, untuk bisa dapat orang tertarik gitu kan. Gitu, lalu bagaimana Kang Vicky, ini terakhir pertanyaannya, komunikasi kepada mereka ya, kepada publik yang sudah terbiasa masuk berbelanja lewat fitur live shopping ini, dan Anda mencoba meyakinkan bahwa ini salah nih, gitu ya, ini salah dan publik itu harus berubah. Bagaimana komunikasinya dari pemerintah kepada publik agar publik paham bahwa ada praktek yang tidak benar dalam cara mereka berbelanja ke produk-produk murah, import, dan sangat mungkin ilegal ini? Yang pertama tentunya regulasi ya Kang Prabu. Itu kan kita berharap segera nih revisi Permendag 50 2020 diundangkan. Yang kedua sebetulnya kan gini, ini bicara nasionalisme. Makanya ada gerakan Bangga Buatan Indonesia dan seterusnya. Karena banyak pertanyaan ketika bicara, produk impor cross border akan dibatasi oleh harga minimum 100 US dollar paling murah. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, emang UKM kita bisa bikin casing handphone murah, bisa bikin kabel charger murah? Pertanyaannya, UKM Indonesia itu udah bisa bikin simulator pesawat, simulator kapal selam. Sudah ada startup digital yang luar biasa. Startup digital ini kan UMKM sebetulnya, Kang Prabu. Artinya kalau ada kesempatan bisa, tapi kalau misalnya bicara casing handphone, kita UMKM kita buat, masuk ke pasar dengan ada kompetitor dari asing yang harganya memang sudah mass product, level industrinya, ya nggak bisa akan compete. Nah ini yang sebetulnya kita ingin pastikan, berikanlah kesempatan ya kepada produk brand-brand lokal kita, UKM-UKM lokal kita untuk masuk ke pasarnya. Dengan cara apa? Dengan cara mulai berpihak dengan produk lokal. Memang mungkin harga akan lebih mahal. Karena tadi prosesnya kan masih skalanya skala UKM, di tahapnya prototyping, pasti akan ada biaya-biaya khusus. Tapi kalau misalnya kita nggak dukung, kita nggak kasih kesempatan, nggak akan sampai ke level skala industri yang bisa menekan skala ekonominya bisa lebih murah gitu. Jadi lupakan masa depan kualitas lapangan tenaga kerja yang disediakan UMKM yang sekali lagi yang berkualitas, yang masuk ke wilayah industri kreatif, teknologi, dilupakan. Ini kan bicara masa depan, bukan hanya hari ini, Kang Prabu. Jadi nasionalisme membeli barang produk lokal itu menjadi utama. Kita sebutnya kan belanja produk lokal ini sama dengan bela negara. Bela negara, ya. Betul. Saya pikir saya sepakat di situ ya, Kang Vicky, dan juga saya harap juga publik bisa menyimak bahwa
ketika ini dikaitkan dengan nasionalisme, maka pada akhirnya memang kita harus bergerak bersama-sama. Iya, bahwa ada yang harus dikorbankan, misalnya produk harga lebih mahal. Tetapi ini adalah sebuah upaya untuk memberikan kesempatan kepada produk lokal ataupun juga UMKM agar nantinya bisa bersaing dengan produk impor dengan harga yang juga bersaing. Begitu ya, Kang Vicky. Nah, mudah-mudahan ini bisa cepat terselesaikan permasalahannya, Kang Vicky. Yang pertama adalah publik juga mendapatkan kejelasan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Yang kedua juga dari sisi perdagangannya nih, agar regulasi yang tadi Anda maksudkan bisa segera disepakati. Ya, saya juga heran kenapa harus selama ini memprosesnya. Harusnya bisa segera cepat. Karena kalau tidak UMKM-nya keburu mati ya, Kang Vicky ya. Dan pada akhirnya beralih menjadi usaha-usaha lain yang bisa jadi ilegal gitu ya. Akhirnya mencari usaha yang ilegal. Terima kasih Kang Vicky Satari, staf khusus Menteri Koperasi dan UMKM. Semoga nanti saya undang lagi, udah selesai regulasinya ya, Kang Vicky ya. Terima kasih. Amin. Terima kasih Kang Prabu. Baik, setelah jeda kami akan kembali dengan beberapa informasi yang lain. Tetap bersama kami. Pemirsa, artis dan selebgram yang terlibat dalam pembuatan film porno diburu pihak kepolisian. Pembuatan film porno tersebut diduga dilakukan di ruko yang terletak di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Inilah penampakan unit bangunan yang diduga dijadikan tempat pembuatan film porno di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Studio ini diyakini menjadi tempat syuting film porno yang melibatkan berbagai kalangan, mulai dari selebgram hingga artis. Namun sejak digerebek oleh petugas, studio ini tampak sepi dan tidak ada aktivitas. Hal serupa juga terlihat di bangunan lainnya. Studio yang terletak tidak jauh dari lokasi pertama ini juga diduga menjadi salah satu lokasi pembuatan film porno. Warga di sekitar lokasi mengaku pernah melihat syuting meski hanya beberapa kali saja. Kurang tahu juga saya syutingnya itu kapannya, saya nggak begitu perhatiin gitu loh Pak. Tapi pernah ada gitu Pak? Saya lihat sih ada beberapa kali ada sih, tapi nggak banyak. Apa 1-2 orang doang yang di situnya itu. Dari hasil pemeriksaan sementara, para pemeran film porno ini direkrut melalui media sosial tanpa kontrak kerja dengan sutradara sekaligus pemilik rumah produksi berinisial IR. Para pemeran film dewasa menurut rencana akan dimintai keterangan pada hari Jumat mendatang. Kita juga talent-talent akan kita panggil. Rencana dalam minggu ini akan kita lakukan pemanggilan. Ya, mulai hari ini kita sudah melakukan pemanggilan dan kita jadwalkan untuk pemanggilan tersebut hadir hari Jumat besok. Rencana hari Jumat besok akan kita lakukan pemeriksaan. Sebelumnya, Subdit Cyberdit Reskrimsus Polda Metro Jaya mengungkap kasus dugaan tindak pidana pembuatan atau penyebaran konten video porno atau film adegan dewasa. Polisi menangkap 5 pelaku yang berperan sebagai pemilik website, sutradara, dan admin akun website. Seorang tersangka perempuan berperan sebagai sekretaris sekaligus pemeran wanita. Sejumlah artis dan selebgram juga dikabarkan terlibat dalam pembuatan film porno. Para pelaku mengaku telah meraup keuntungan hingga 500 juta rupiah dengan menjual konten porno mulai 50.000 untuk sehari berlangganan hingga 500.000 rupiah untuk setahun berlangganan. Demikian konspirasi Prabu hari ini. Saya Prabu Revolusi pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.